Halo, perkenalkan nama saya Kristi Teresa Katiandago dengan NIM 21012030 kelas 4 AKBG, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung Teknik Sipil. Terdapat pula jenis-jenis dari usaha, ada 3 yaitu pertama usaha retail, kedua startup bisnis, dan yang ketiga industri kreatif. Demikian hasil presentasi dari makalah saya yang berjudul Kewirausahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Candiruntuene. Saya berasal dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai kewirausahaan. Berikut ada jenis-jenis usaha. Yang pertama juga ada usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim risiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. Yang kedua ada startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital. Yang ketiga itu ada industri kreatif. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif seperti fashion designer, penulis copywriter, pelukis designer, ghostwriter, penulis artikel, dan masih banyak lagi. Itulah hasil presentasi makalah saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada jenis-jenis usaha. Yang pertama ada usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim risiko karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antara peritel. Dan ada juga startup bisnis dan industri kreatif. Selanjutnya dengan topik yang keempat, jenis-jenis usaha. Pembahasan. Teknik sipil adalah bidang teknik yang mencakup berbagai jenis usaha, di antaranya 1. Konstruksi bangunan, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan bangunan, baik bangunan komersial maupun perumahan. Kedua, konstruksi jalan dan jembatan, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Ketiga, konstruksi sistem air dan sanitasi, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan sistem pengolahan air, instalasi sanitasi, dan infrastruktur penyediaan air. Konstruksi sistem drainase, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan sistem drainase, termasuk pembangunan saluran air dan instalasi pengendalian banjir. Konstruksi sistem energi, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan sistem pengolahan energi, seperti pembangkit listrik dan pembangunan infrastruktur energi. Keenam, konstruksi lingkungan, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan sistem pengolahan lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah dan instalasi pengolahan air limbah. 7. Konstruksi industri, meliputi perencanaan, perancangan, dan pembangunan fasilitas industri seperti pabrik dan gudang. 8. Konstruksi infrastruktur publik, meliputi perencanaan, dan pembangunan infrastruktur publik seperti gedung pemerintahan, pusat kesehatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. 9. Konstruksi perkeretaapian, meliputi perancangan, dan pembangunan jaringan kereta api dan stasiun. Demikian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rian Tandian dari kelas 4 AKBG dengan NIM 21012018. Baiklah, sekarang ini saya akan menjelaskan jenis-jenis usaha. Yang dimaksud adalah jenis-jenis usaha dalam teknik sipil. Teknik sipil merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bangunan, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, teknik sipil juga memiliki banyak jenis usaha yang dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha yang dapat dilakukan dalam teknik sipil. Yang pertama ada kontraktor konstruksi. Kontraktor konstruksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan gedung, jalan jembatan, dan infrastruktur lainnya. Dalam perusahaan ini dapat mengerjakan proyek dengan menggunakan teknologi dan metode yang modern untuk memastikan kualitas dan keamanan bangunan yang dibangun. Yang kedua ada konsultan teknik. Konsultan teknik adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi teknik sipil untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Konsultan teknik memberikan saran teknis dan memberikan solusi yang tepat bagi para klien mereka, seperti pemilik proyek, kontraktor, atau pemerintah. Yang ketiga ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengolah proyek dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pengadaan, koordinasi, dan pengawasan proyek. Yang keempat ada jasa pelaksanaan proyek. Jasa pelaksanaan proyek adalah jenis usaha yang menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini menyediakan tenaga kerja terampil seperti operator alat berat, pekerja konstruksi, dan tenaga ahli lainnya untuk membantu dalam pelaksanaan proyek. Yang kelima ada pengujian laboratorium teknik sipil. Pengujian laboratorium teknik sipil adalah jenis usaha yang menawarkan jasa pengujian bahan konstruksi dan peralatan untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini menawarkan berbagai jenis pengujian, seperti pengujian kuat tekan beton, pengujian tanah, pengujian aspal, dan lain-lain. Yang kelima ada arsitek dan desainer. Arsitek dan desainer adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan dan desain bangunan. Perusahaan ini memberikan layanan desain dan arsitektur untuk bangunan-bangunan, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Yang terakhir ada perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan dan pengembangan sistem transportasi, seperti jalan raya, jembatan, rel kereta, dan bandara. Perusahaan ini memberikan layanan perencanaan dan analisis untuk memastikan sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Nadia Jessica Janis. Saat ini saya akan membahas tentang topik yang keempat adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, jual beli rumah. Yang kedua, jual beli tanah. Yang ketiga, sewa rumah. Yang keempat, konstruksi bangunan. Yang kelima, konstruksi jalanan. Yang keenam, konstruksi jembatan. Yang ketujuh, konstruksi renovasi. Dan kedelapan, kontraktor restorasi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Darts Emmanuel Jonah dengan nomor NIM 21012007. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana
tentang jenis-jenis usaha yang berada dalam dunia kewirausahaan teknik sipil. Mari kita lanjut ke dalam materinya. Jenis-jenis usaha dalam bidang kewirausahaan. Berikut adalah beberapa jenis usaha kewirausahaan yang terdapat dalam bidang teknik sipil beserta dengan penjelasannya. 1. Kontraktor menyediakan jasa konstruksi untuk membangun proyek-proyek seperti bangunan, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Kedua, konsultan yang memberikan konsultasi teknis dan layanan perencanaan untuk proyek-proyek konstruksi. Ketiga, pengembang membangun properti seperti perumahan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan, serta menjual atau menyewakan properti yang telah dibangun. Keempat, pemborong membangun proyek-proyek konstruksi berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh klien. Kelima, jasa desain menyediakan jasa desain teknik sipil seperti desain struktural, arsitektur, dan desain lingkungan. Semua jenis usaha tersebut memerlukan keterampilan teknis yang mumpuni, pemahaman yang baik tentang peraturan dan regulasi, serta kemampuan manajemen proyek yang efektif untuk menghasilkan proyek yang berkualitas dan sukses secara finansial. Wirausahawan juga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu seorang pendiri atau founders yang sering dianggap sebagai wirausaha murni. Yang kedua, general managers, yaitu seorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dan ketiga yaitu franchisee, yaitu seorang wirausaha yang kekuasaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise atau franchiser. Demikian presentasi saya tentang jenis-jenis usaha dalam dunia wirausaha dalam bidang teknik sipil, sehingga kiranya dapat menginspirasi dan dapat belajar banyak. Kiranya sekian dan terima kasih. Jenis-jenis usaha dalam teknik sipil sangat beragam dan meliputi berbagai aspek, dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Setiap jenis usaha memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terkait dalam memastikan proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Selain itu, perkembangan teknologi dan metode konstruksi yang semakin canggih juga memungkinkan para pengusaha di bidang teknik sipil untuk terus mengembangkan dan meningkatkan layanan mereka. Oleh karena itu, walaupun kompetisi dalam industri teknik sipil cukup ketat, peluang bisnis di bidang sipil tetap menjanjikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Visisela Maria Wawuruntu, NIM 21012003, kelas 4A KBG. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha yang ada di teknik sipil. Yang pertama ada konstruksi. Usaha konstruksi mencakup pembangunan berbagai macam infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. Kedua adalah perencanaan kota dan wilayah. Usaha ini berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah dan kota untuk memastikan pemakaian lahan yang efisien dan efektif, serta menyediakan fasilitas publik yang memadai. Yang ketiga adalah konsultan teknik sipil. Usaha ini menyediakan pelayanan konsultasi berbagai macam proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi. Yang keempat adalah teknologi konstruksi. Usaha ini berkaitan dengan pengembangan teknologi dan metode konstruksi yang lebih efektif dan efisien, seperti penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan metode konstruksi yang lebih cepat dan murah. Yang kelima adalah penyediaan bahan konstruksi. Usaha ini menyediakan bahan-bahan konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan material lainnya untuk proyek konstruksi. Yang keenam adalah manajemen proyek. Usaha ini menyediakan layanan manajemen proyek untuk proyek konstruksi, termasuk pengawasan dan pengendalian biaya, jadwal, dan kualitas pekerjaan. Yang ketujuh adalah pengujian material.
Usaha ini menyediakan pengujian material konstruksi untuk memastikan kualitas dan keamanan dari bahan-bahan yang digunakan dalam konstruksi. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah penyediaan layanan teknik sipil. Usaha ini menyediakan layanan teknik sipil seperti desain struktur bangunan, desain struktur jalan dan jembatan, dan desain sistem drainase. Demikianlah penjelasan saya tentang jenis-jenis usaha dalam teknik sipil. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Androsi Putra Manitik, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4, Konstruksi Bangunan Gedung, dengan NIM 21012001. Kelas 4 AD4 KBG. Saat ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis usaha dalam teknik sipil dengan mata kuliah Entrepreneurship. Teknik sipil adalah bidang yang luas yang mencakup berbagai aspek dalam pembangunan infrastruktur dan properti. Dalam bidang teknik sipil terdapat berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan oleh wirausahawan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang pertama, konstruksi. Salah satu jenis usaha teknik sipil yang paling umum adalah konstruksi. Usaha konstruksi mencakup pembangunan berbagai jenis infrastruktur. 2. Konsultan teknik. Jenis usaha ini adalah konsultan yang menawarkan jasa dalam perencanaan dan desain proyek, termasuk analisis dan persyaratan, penentuan rencana desain, dan pembuatan estimasi biaya proyek. 3. Manajer proyek. Jenis usaha lainnya dalam teknik sipil adalah manajer proyek. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas pengelolaan proyek konstruksi dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pengawasan konstruksi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan anggaran proyek. 4. Pengembangan properti. Pengembangan properti adalah wirausaha yang fokus pada pengembangan proyek properti, seperti pada apartemen, kondominium, atau perumahan. Seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik dalam kebutuhan pasar dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengembangan properti. Yang kelima, penguasa perorangan. Pengusaha perorangan adalah wirausaha yang fokus pada menyediakan jasa teknik seperti desain struktur bangunan, perencanaan jalan, dan pengawasan konstruksi. Pengusaha perorangan dapat mengerjakan proyek kecil hingga besar, tergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka. Kesimpulan dalam materi-materi tersebut, dalam teknik sipil terdapat berbagai jenis usaha yang dapat kita lakukan, mulai dari kontraktor, konstruksi, konsultan, pengembang, manajer proyek, hingga pengusaha perorangan. Setiap jenis usaha memiliki tantangan dan peluang bisnis yang berbeda. Saya, Alfa Androsi Putra Manitik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Exel Galileo Pusung. Saya dari kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung dengan NIM 21012002. Saat ini saya akan membahas makalah entrepreneurship dengan topik jenis-jenis usaha. Berikut beberapa jenis usaha yang umum ditemukan. Yang pertama, usaha dagang. Yang kedua, usaha manufaktur. Yang ketiga, usaha jasa. Yang keempat, usaha pertanian. Yang kelima, usaha konstruksi. Yang keenam, usaha transportasi. Yang ketujuh, usaha teknologi. Yang ke-8, usaha kreatif. Yang ke-9, usaha franchise. Dan yang ke-10, usaha sosial. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pankey, NIM 21012025,
kelas 4A KBG. Saya akan membahas materi tentang jenis-jenis wirausaha. Jenis kewirausahaan dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, innovating, entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transformasi-transformasi atraktif. Kedua, imitatif, entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Ketiga, Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap seksual tetapi yang segera melaksanakannya. Peniruan-peniruan menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif dan industri yang bersangkutan. Drone entrepreneurship atau malas, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain. Di banyak negara berkembang masih terdapat jenis entrepreneurship yang lain yang disebut sebagai parasitic entrepreneurship. Dalam konteks ilmu ekonomi disebut sebagai rent seekers atau pemburu rente. Perkenalkan, nama saya Naomi Putra Toyama dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung, kelas 4A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis wirausaha. Pengertian wirausaha. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Inti dari wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran yang kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Jadi, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif untuk tujuan, kiat, proses, dan perjuangan untuk menghadapi tantangan. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Jenis-jenis wirausaha. Yang pertama, wirausaha bisnis, yaitu sebuah bentuk wirausaha di mana memfokuskan untuk menekuni bidang penganalisis dari kebutuhan juga segala macam yang diinginkan oleh berbagai macam masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, wirausaha uang, yaitu wirausaha uang adalah sebuah bentuk usaha yang dimana melakukan sebuah kegiatan penyaluran dan juga pengumpulan dana yang dimana kemudian berada dalam sebuah uang tersebut beserta pasar uang dan juga pasar modal. Yang ketiga, wirausaha manajer. Wirausaha manajer adalah sebuah bentuk usaha yang dimana fokus usahanya adalah untuk memberikan sebuah pengetahuan dari sebuah bisnis modern dan melakukan perhitungan dari bidang wirausaha sehingga akan memperhitungkan secara efisien. Yang keempat, wirausaha social engineer. Wirausaha yang memanfaatkan dengan cara melakukan karya sosialitas dan juga memberikan sebuah pertimbangan atas moral dan juga kebenaran. Sekian dari presentasi materi tentang jenis-jenis wirausaha. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jenis-jenis usaha. Pendahuluan latar belakang banyaknya jenis usaha yang bermunculan saat ini mengakibatkan persaingan yang cukup ketat antara perusahaan yang bergerak pada sektor industri yang sama. Ketatnya persaingan di lingkungan bisnis memberikan semangat kompetisi antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.
Ketatnya persaingan bisnis tersebut juga dapat menjadi satu ancaman bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Kemampuan suatu perusahaan untuk tetap eksis dalam bisnis tidak terlepas dari strategi pemasaran yang ditetapkan. Bab 2 pembahasan. Teknik sipil merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bangunan, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, teknik sipil juga memiliki banyak jenis usaha yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis usaha dalam teknik sipil. Pertama, kontraktor konstruksi. Kontraktor konstruksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini dapat mengerjakan proyek dengan menggunakan teknologi dan metode yang modern untuk memastikan kualitas dan keamanan bangunan yang dibangun. Kedua, konsultan teknik. Konsultan teknik adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi teknik untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Konsultan teknik memberikan saran teknis dan memberikan solusi yang tepat bagi para klien mereka seperti pemilik proyek, kontraktor, atau pemerintah. 3. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir termasuk perencanaan, pengadaan, koordinasi, dan pengawas proyek. 4. Jasa pelaksana proyek. Jasa pelaksana proyek adalah jenis usaha yang menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini menyediakan tenaga kerja terpil seperti operator alat berat, pekerjaan konstruksi, dan tenaga ahli lainnya untuk membantu dan pelaksanaannya. 5. Pengujian laboratorium teknik sipil. Pengujian laboratorium teknik sipil adalah jenis usaha yang menawarkan jasa pengujian bahan konstruksi dan peralatan untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek pembangunan infrastruktur. 6. Arsitek dan desainer. Arsitek dan desainer adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan dan desain bangunan. Perusahaan ini memberikan layanan desain dan arsitektur untuk bangunan-bangunan jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. 7. Perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jembatan rel, kereta api, dan bandara. Perusahaan ini memberikan layanan perencanaan dan analisa untuk memastikan sistem transportasi yang sama efisien dan dalam lingkungan. Kesimpulan, jenis-jenis usaha dalam teknik sipil sangat beragam dan meliputi berbagai aspek yang perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Setiap jenis usaha memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terkait dalam memastikan proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Selain itu, perkembangan teknologi dan metode konstruksi yang semakin canggih juga memungkinkan para pengusaha di bidang teknik sipil untuk tidak mengembangkan dan meningkatkan layanan mereka. Oleh karena itu, walaupun kompetensi dalam industri teknik sipil cukup ketat, peluang bisnis di bidang ini tetap menjanjikan. Selamat malam, saya Muhammad Sutejomuko Ginta dari jurusan D4 KBG dari kelas A. Saya akan melanjutkan pembahasan makalah dengan judul jenis-jenis usaha. Secara umum, arti bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Dalam berbisnis, ternyata ada banyak jenis bidang usaha loh. Bisnis sendiri adalah serangkaian sektor atau bidang usaha yang dilakukan individu atau berkelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kita masuk di pembahasannya. Jadi, yang pertama ada bidang usaha dan pertanian. Jenis usaha ini adalah jenis bidang usaha dari sektor agraris pertanian yang mungkin menjadi bidang usaha yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Yang kedua ada bisnis pertanian. Yang kegiatan tersebut adalah usaha yang memanfaatkan lahan bercocok tanam baik bentuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Biasanya lokasi pertanian dilakukan di sawah, di ladang, kebun, ataupun tegalan.
atau lahan kering. Contoh jenis usaha di bidang pertanian yaitu ada perkebunan jeruk, perkebunan kopi, kelapa sawit, tanaman hias, dan tanaman dan sayuran hidroponik. Kita lanjut di bidang usaha peternakan, yang contohnya ada ternak ayam potong ataupun ayam petelur, ternak kambing, ternak sapi, ternak bebek, dan peternakan kelinci. Kemudian kita lanjut, ada jenis kewirausahaan yaitu bidang usaha perikanan. Termasuk jenis bidang usaha selanjutnya ini adalah perikanan terbagi menjadi perikanan air tawar dan perikanan air laut. Contohnya bisnis budaya ikan gurame, bisnis budidaya ikan lele, budidaya ikan hias, dan kombinasi perikanan air laut tangkap seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut, ada di jenis usaha perdagangan, yaitu bidang usaha yang kegiatan utamanya melakukan transaksi barang atau jasa. Tujuannya perdagangan itu tentu saja untuk memperoleh laba usaha. Selanjutnya ada usaha perindustrian. Secara umum, aktivitas industri merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang, baik itu dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang yang jadi. Contohnya, bisnis makanan dan minuman, bisnis industri tekstil atau pakaian, celana, tas, dan lain-lain, dan bisnis alat kesehatan. Maksudnya ada jenis usaha pertambangan. Contohnya pertambangan batu bara, pertambangan minyak bumi, gas alam, logam mulia seperti emas, galian mineral. Kemudian ada bisnis transportasi. Transportasi menjadi bidang usaha yang menyediakan jasa pengangkutan maupun pemindahan barang yang berdasarkan jenisnya, dan jasa transportasi darat, transportasi laut, serta jasa transportasi udara. Contohnya ada ojek online, kapal laut, bisnis penerbangan pesawat. Kemudian ada sektor pariwisata, seperti contoh bisnis tempat penginapan, jasa konsultan pariwisata, penyelenggaraan berbagai kegiatan hiburan dan rekreasi. Dan yang terakhir, penyewaan perlengkapan selam. Selanjutnya, bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bisnis ini menerapkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbagai alat bantu supaya organisasi tersebut bisa berjalan dan berkembang. Perkembangannya, teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi saksi atas perubahan ataupun kemajuan zaman. Contohnya, production house, bisnis CEO konsultan, dan bisnis jasa desain grafis. Selanjutnya ada sektor jasa. Sektor jasa adalah bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Usaha jenis ini tidak menghasilkan barang, melainkan memberikan suatu layanan. Contohnya, bisnis salon, bisnis event organisme, organize, bisnis foto studio, perubahan website, dan yang terakhir, bisnis laundry. Berikut ada bidang usaha formal. Contohnya bidang usaha milik negara, BUMN, perseorangan terbatas atau PT. Kemudian ada CV, persekutuan komanditer, firma, dan yang terakhir koperasi. Selanjutnya ada bidang usaha informal. Usaha informal merupakan bentuk yang biasanya banyak diketahui oleh masyarakat yang
kurang dalam pendidikan, minimnya modal, atau tidak mempunyai tempat usaha tetap. Sektor usaha informal ini terbuka bagi siapa saja, contohnya pedagang kaki lima, penjual asongan, dan yang terakhir tukang parkir. Jadi pada kesimpulannya, dengan ada jenis-jenis kewirausahaan ini, maka wirausaha memiliki pilihan dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Penting bagi wirausaha untuk memilih jenis kewirausahaan yang sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam menghadapi tantangan dan manfaat peluang, wirausaha dapat memanfaatkan jenis kewirausahaan yang dipilih untuk mencapai kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara luas. Sekian, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Virgilinia Ondang dengan NIM 21012026, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama ada innovating entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transportasi atraktif. Yang kedua, imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Yang ketiga ada Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal, tetapi yang secara melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Yang terakhir ada drone entrepreneurship, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi, sekalipun hal tersebut akan mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lainnya. Demikian presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saya Lewis Tio dari kelas 4A akan menjelaskan jenis-jenis usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama, usaha kuliner atau usaha yang merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Yang kedua, usaha retail usaha atau merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang penjualan barang secara langsung kepada konsumen seperti toko, supermarket, dan minimarket. Yang ketiga, usaha online atau jenis usaha yang bergerak di bidang peragangan atau jasa melalui internet seperti toko online, jasa pengiriman, dan lain-lain. Yang keempat, usaha jasa atau merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang layanan seperti jasa kecantikan atau jasa perawatan kendaraan. Dan yang terakhir yaitu usaha pertanian atau usaha yang bergerak di bidang pertanian seperti budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Itulah sekian dari jenis-jenis usaha yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julio Jeremy Fernando Simin, NIM 21012008, kelas 4A KBG. Saat ini saya akan menjelaskan makalah mengenai jenis-jenis wirausaha. Apa saja jenis-jenis kewirausahaan? Meskipun kewirausahaan adalah proses keseluruhan untuk mengembangkan, meluncurkan, dan menjalankan bisnis, ada banyak jenis kewirausahaan yang berbeda. Orang-orang yang memiliki aspirasi dan visi yang berbeda-beda untuk jenis bisnis yang ingin mereka ciptakan. Setiap orang menjalankan bisnis mereka berdasarkan kepribadian, keterampilan, dan karakteristik mereka sendiri. Beberapa orang berpikir bahwa dengan kerja keras mereka dapat menemukan kesuksesan, sementara yang lain mungkin menggunakan modal untuk membantu mencapainya. Bagi beberapa pengusaha, keuntungan kurang penting daripada menyediakan barang sosial. Apa saja jenis-jenis kewirausahaan? Yang pertama, kewirausahaan usaha kecil. Yang kedua, kewirausahaan perusahaan besar. Yang ketiga, kewirausahaan startup dan scalable. Keempat, kewirausahaan sosial. Kelima, kewirausahaan yang inovatif. Keenam, kewirausahaan hustler. Ketujuh, kewirausahaan peniru.
ke-8 kewirausahaan peneliti, dan ke-9 kewirausahaan pembeli. Itulah video mengenai jenis-jenis kewirausahaan. Terima kasih. Jenis-jenis usaha dalam teknik sipil sangat beragam dan meliputi berbagai aspek dan perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Setiap jenis usaha memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terkait dalam memastikan proyek perkembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Selain itu, perkembangan teknologi dan metode konstruksi yang semakin canggih juga memungkinkan para pengusaha di bidang teknik sipil untuk terus mengembangkan dan meningkatkan layanan mereka. Oleh karena itu, walaupun kompetisi dalam industri teknik sipil cukup ketat, peluang bisnis di bidang ini tetap menjanjikan. Contohnya, kontraktor konstruksi, konsultan teknik, manajemen konstruksi, jasa pelaksanaan proyek, pengujian laboratorium teknik sipil, desainer, perancang, maupun perencana. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 4 AKBG. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang jenis-jenis usaha. Jenis kewirausahaan oleh Williamson 1961 dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, innovating entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transformasi atraktif. Yang kedua ada imitative entrepreneurship, yaitu meniru inovasi yang berhasil daripada innovating entrepreneur. Yang ketiga ada Fabian entrepreneurship, yaitu sikap yang teramat berhati-hati dan sikap spektikal, tetapi yang segera melaksanakan peniruan menjadi jelas sekali. Dan yang terakhir ada drone entrepreneurship. Drone sama dengan pemalas. Itu malas, penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Jenis-jenis usaha. Teknik sipil merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bangunan, bendungan, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, teknik sipil juga memiliki banyak jenis usaha yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis usaha dalam teknik sipil. Yang pertama, kontraktor konstruksi. Kontraktor konstruksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini dapat mengerjakan proyek dengan menggunakan teknologi dan metode yang modern untuk memastikan kualitas dan keamanan bangunan yang dibangun. Yang kedua, konsultan teknik. Konsultan teknik adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik, dalam bidang jasa konsultasi teknik sipil untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang manajemen proyek pembangunan infrastruktur. Yang keempat, jasa pelaksanaan proyek. Jasa pelaksanaan proyek adalah jenis usaha yang menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Yang kelima, pengujian laboratorium teknik sipil. Pengujian laboratorium teknik sipil adalah jenis usaha yang menawarkan jasa pengujian bahan konstruksi dan peralatan untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek pembangunan infrastruktur. Yang keenam, arsitek dan desainer.
Arsitek dan desainer adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan dan desain bangunan. Yang ketujuh, perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan dan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan bandara. Perkenalkan, nama saya Evander Rumbai, NIM 21012017, kelas 4A Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas tentang jenis-jenis wirausaha. Adapun jenis-jenis wirausaha adalah sebagai berikut. Wirausaha skala kecil yang dikenal dengan UMKM, kemudian wirausaha skala besar berupa wirausaha skala kecil yang menjadi besar apabila pengelolaannya mampu membuatnya semakin berkembang. Lalu, wirausaha startup merupakan bisnis rintisan dan biasanya memiliki visi untuk membawa perubahan untuk dunia seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Juga wirausaha pembeli, yaitu membeli atau mengakuisisi bisnis yang sudah ada. Wirausaha peniru merupakan penggunaan ide bisnis orang lain sebagai inspirasi untuk dijadikan usaha. Wirausaha peneliti, usaha ini perlu dilakukan research sebanyak mungkin sehingga dapat menawarkan produk atau jasa usahanya. Kemudian wirausaha hustler yang berasal dari tekad dan kerja keras yang tinggi. Wirausaha sosial yang datang dari ide atas permasalahan sosial yang terjadi. Dan yang terakhir, wirausaha retail yang menjual kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sekian dan terima kasih.